Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, yang budiman, berikut salah satu metode pembelajaran yang dikembangkan khususnya di lembaga pesantren, dan saat ini metode ini juga banyak diadopsi oleh perguruan-perguruan tinggi dengan Ma'had Al-Jami'ahnya. Karena itu salah satu metode pembelajaran adalah dengan metode bandongan. Metode bandongan dilaksanakan dengan cara guru atau dosen atau kiai menyampaikan pembelajarannya dengan cara membacakan teks kitab yang berbahasa Arab. Kemudian dosen memberikan pemaknaan secara detail besertaan dengan tarokibnya. Kemudian dijelaskan dan diberikan pemahaman kepada para peserta didik. Metode bandongan ini tentu menjadi salah satu khazanah yang baik untuk dikembangkan dan tetap dilestarikan, karena ini merupakan salah satu bentuk metode yang klasik. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, anak-anakku semuanya, kelas 3 SMA unggulan PPPT Darussalah. Alhamdulillah pagi hari ini kita memulai pengajian atau ngaji kitab hadis ya, Al-Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi. Ustadz akan segera mulai untuk membacakan hadis yang pertama. Saya harapkan adik-adik semuanya juga menyimak dengan menggunakan membuka kitab hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis kang pertama. An Amiril Mukminina, dan riwayatake saking Amiril Mukminin Abi Hafsin, rupane Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring keridanan sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar. Qala dawuh sapa Sayyidina Umar, sami tumrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halih dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira akmal. Niki pemaknaan versi Imam Syafi'i nggih. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku bin niyati kelawan niat. Iku bin niyati kelawan pira-pira niat, pakai sigot jamak muannas salim. Wa innamal likulli imri'in, lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben awa-awaan suwiji ma utawi barang nawa kang niat sapa kulli imri'in. Famangkanat mengko lamun ana apa hijratu hijrahe wong, apa hijratu hijrahe wong ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, ya fa hijratu mengko utawi hijrahe wong iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Wa manan utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratu hijrahe wong oleh hijrah niku lid dunya krana arahe dunya, untuk kepentingan dunia. Yusibuha kang merkoleh sapa wong ing dunya.
au imra'atin utawa krana wong wadon yang kihuha kang bakal nikahi sapa wong ing imra'ah. Ya fa hijratu mongko utawi hijrahe wong iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa wong ilaihi maring ma. Rawahu riwayat ing hadis sapa Imam al-Muhaddisaini, imam lurune ahli hadis karone yang menjadi pelopor penghimpun hadis sahih, yaitu lebih dikenal dengan siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa nama lengkap beliau? Abu Abdillah, rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mukhirah ibn Bardizbah al-Bukhari kang bangsa Bukhara. Yang kedua, Imam Muslim itu siapa? Wa Abul Husaini, lan Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslim al-Kushairi kang bangsa Kushairi ay Naisaburi kang bangsa Naisabur, an-Naisaburi kang bangsa Naisabur, fi sahihi ma ing dalem kitab sahih lurune Imam Bukhari lan Imam Muslim, alladzaini rupane kitab loro huma kang utawi kitab loro iku asahul kutubi, paling soheh piro-piro kitab al-musannafati kang den susun. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh seorang Amirul Mukminin, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Beliau dawuh dia pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bahkan ditegaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat sebelum beliau mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Ya, dalam kondisi himpitan kafir Quraisy di Makkah yang Kanjeng Nabi sebelumnya sudah pernah terusir dan mencoba untuk hijrah ke Taif, tapi di Taif pun Kanjeng Nabi ditolak, akhirnya kembali lagi ke Makkah, dan terus himpitan kaum kafir Quraisy itu tambah dahsyat. Maka akhirnya kemudian pada tahun ke-13 kenabian, beliau kemudian hijrah, mendapatkan perintah untuk hijrah ke Yathrib, atau yang kemudian akhirnya dikenal sebagai Madinah. Nah, itu pula yang kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab ditetapkan sebagai tahun pertama penetapan tahun hijrah. Apa yang pesan yang kita dapatkan dari ini, bahwa setiap orang ketika mau melakukan amal, aktivitas apa saja, itu harus tashihun niyah, harus membetulkan, membenarkan niat, dan memancangkan niat itu sebagai motivasi, sebagai motif atau sebagai landasan dari untuk apa dia melakukan suatu amalan tersebut. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin para sahabatnya yang memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, memenuhi untuk melaksanakan hijrah itu ya memang harus didasarkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang memang hijrahnya itu ya karena perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka fahijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya ya akan mendapatkan ridho, akan mendapatkan kesenangan dari Allah dan Rasulnya. Nah, hadis ini lebih lanjut kemudian secara fikih menjadi satu landasan bahwa setiap amal ibadah kita, apakah ibadahnya mahdoh atau ghairu mahdoh, maka wajib bagi seseorang untuk tashih, membetulkan niatnya agar betul-betul sampai kepada tujuan dari melakukan ibadah, melakukan amal itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ada, karena itu salah satu fungsi nanti kalau belajar niat itu ada mabadi, ada 9 poin yang penting di dalam niat itu.
bahwa niat itu misalnya yang pertama tempatnya di hati, bukan di lisan. Kalau orang melafalkan niat nawaitu usolli, itu hanya menuntun hatinya agar pada saat wajib niat, misalnya dia wudhu ketika membasuh muka pada awal permulaan gitu ya, kemudian ketika sholat pada saat takbiratul ihram, dia sudah bisa memantapkan dari makna yang dia baca, yang dia lafalkan pada sebelum masuk pada ibadah. Itu yang pertama, bahwa niat itu tempatnya adalah di hati. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Kemudian fungsinya niat untuk apa? Untuk membedakan antara ibadah dengan adah, kebiasaan. Jadi inti daripada hadis ini adalah bahwa kita tidak boleh mensunyikan atau tidak boleh meluruskan niat kita dari setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, termasuk belajar. Itu niatnya ya harus untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menghilangkan kebodohan, mencari ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti hidupnya tertata oleh ilmu. Saya kira ini inti daripada hadis yang pertama. Dan yang kedua, kita diperkenalkan dengan dua tokoh muhadis besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua imam ini di bawah Imam Syafi'i ya, generasinya di bawah Imam Syafi'i, maka beliau termasuk yang bermadzhab Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat mempelajari hadis yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.